kan. Ini kayak gitu saya nyoba ya. Jadi bukan ada nih. Mas Jimat takut-takut juga ada nih Mas Jimat Mas Jadi. Akan danane jadi kan. Ada nih. Ya nek teko-teko gimana teko-teko Dewi ora tau dijawab. Iki kotake otak mesem tak kotor yo. Kapan UB mengadakan PKPA? Saya ditanya tapi saya nggak tahu. Waduh. PKPA. Biasanya kan Pak Wicaksono ikut ngurusi PKPA. Halo? Sudah pensiun, Prof. Saya, Prof. Dari itu, Prof. Oh, gitu saya sudah ya? tidak ngurusi PKPA lagi, Prof. Di bawahnya Bu Luki harusnya, Prof. Cuma kok tidak jalan-jalan. Oh gitu ya? Saya kan ditanya ada... Iya. Ada saya tak tanyakan Pak Wicaksono yang biasanya mengurus ini, saya nggak tahu. Ya, tidak apa-apa. Nanti saya tanya dulu. Baik. Hari ini membahas beberapa hal ya. Secara umum saya senang sekali karena sebagian besar sudah dipahami materi yang saya sampaikan. Tetapi ada beberapa yang saya tidak tahu apakah itu secara tidak sengaja salah atau berangkat dari pemikiran yang salah.
misalnya ini saya mau tanya ke Pak Wicaksono. Bapak kan kirimkan Ya, Bro. kepada saya. Masih ada di situ bahkan. Iya. Coba dilihat. Bagannya ada, Bro. Sosiologi, coba Bapak lihat. Sosiologi. Sosiologi hukum. Iya, Bro. Enggak, sosiologi, bukan enggak pakai hukum. Ada. Oh, sosiologi. Oh, saya nulisnya sosiologi hukum, Bro. Salah Ya. tulis, Bro, berarti, Bro. Nah, Saya ini nulisnya sosiologi hukum. Nah, di sini kan sosiologi. Sosiologi hukum, Prof. Sosiologi, Prof. Panjenengan sosiologi hukum, Prof. Enggak, Ada sosiologi hukum, Prof. yang ditulis Pak, yang saya tanya yang ditulis Pak Wicaksono. Iya, Bro. Saya nulisnya sosiologi hukum, Prof. Tunggu, sebentar. Cek dulu. Soalnya sosiologi hukum. Sosiologi hukum, Prof. Nggak ada sosiologi, Bu Dewi, Bu Sofi. Ada 8 itu, 1 sosiologi, 1 politik hukum. Nggak Oh, ada, Bu. keliru, Bu. Sosiologi Keliru. hukum, Bu. Jadi 1 ilmu, 2 ilmu filsafat, 3 ilmu hukum, Ada 4 8. 5 ilmu 8 sosial, sosiologi 6 hukum, 7 politik hukum, 8 filsafat ilmu. Nggak ada sosiologi. Filsafat hukum, Imam. Filsafat Ilmu hukum. filsafat betul. Kok saya catatannya ada ya, Nggak sosiologi. ada, Bu. Nggak ada. Prof Budiono bilang sosiologi hukum. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Baik. Ya, Prof. Ini anunya terpotong aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan mengatakan sosiologi bagian ilmu sosial, itu salah karena artinya ilmu sosial sama dengan sosiologi gitu loh. Oh iya, Prof. Ya, Masalah. saya juga bingung. Yang penting tahu. Iya, Mana Prof. Bu Eva? Prof. Halo Bu Eva. Ya, Prof. Ya, saya tanya Bu Eva ya berdasarkan tulisan Ibu. Tidak masalah secara umum, bagus, sangat bagus. Yang saya tanyakan, coba Ibu jelaskan ulang kesalahan proposisi penelitian hukum empiris. Ya, Kalau menurut salahnya di mana? Kalau saya mengatakan penelitian hukum empiris itu salahnya di mana? kesalahan dari jawaban yang saya tulis waktu UTS kemarin, jadi letak kesalahan dari penelitian hukum empiris dan ilmu hukum empiris itu berada pada objek material dari yang dikaji dalam penelitian hukum empiris, di mana penelitian hukum empiris mengkaji perilaku manusia yang dipedomani oleh hukum sebagai objek materialnya. Sementara ketika kita melihat perilaku manusia tersebut merupakan objek materi dari ilmu sosiologi, bukanlah ilmu hukum, karena objek material dari ilmu hukum adalah norma hukum. Gitu, Prof. Jadi titik tekannya salahnya di mana? Terletak pada objek materialnya, Prof, yaitu perilaku manusia yang dipedomani oleh hukum. Gak apa-apa ya, nanti kita tunda dulu. Coba Imam. Siap, Prof. Halo. Siap. Salahnya di mana? Tanpa menyalahkan Kesalahan Bu Eva. itu, hukum itu objeknya adalah norma, itu jelas. Sedangkan perilaku itu adalah objek dari ilmu sosial. Studi perilaku itu bukan studi ilmu hukum. Sehingga keberlakuan hukum itu yang didasarkan pada perilaku. Perilaku apapun itu adalah ilmu sosial, termasuk mentaati perintah hukum. Itu, Prof. Titik tekannya, Prof. Ya, oke. Tidak ada yang salah. Saya ingin penegasan lagi. Pak Jairul, coba Pak Jairul. Ya, Prof. Titik Tekannya itu sebenarnya itu mengapa kok muncul istilah proposisi tersebut itu karena secara menurut filsafat ilmu, dari sisi filsafat ilmu itu bisa dikategorikan sebagai ilmu apabila bisa diverifikasi oleh panca indera. Sedangkan
ilmu hukum karena objeknya adalah norma yang bersifat abstrak, itu seakan-akan kehilangan sisi ilmiahnya karena tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Sehingga ada upaya atau pemikiran dari sarjana itu untuk mengempiriskan ilmu hukum yang berobjek material norma hukum menjadi ilmu hukum empiris. Ilmu hukum empiris berawal atau adalah hasil dari penelitian hukum empiris. Ini sudah secara dari sisi objek materialnya sudah ada kesalahan proposisi karena penelitian hukum itu selalu normatif. Jadi tidak perlu dibedakan. Penelitian hukum itu bersifat empiris atau normatif. Itu Prof. Oke, juga tidak salah ya. Saya ulang, mulai Bu Eva, Pak Imam, Pak Jairul tidak salah. Saya ingin ngecek yang lain. Pak Denny. Pak Denny. Ya, Prof. Silakan Pak Denny. Tekannya salahnya. Oke, baik. Dalam jawaban saya mengatakan bahwa yang membedakan ilmu pengetahuan itu adalah objeknya, ya. Sementara objek formalnya, ya, sementara objek material dari ilmu pengetahuan itu adalah sama, yaitu sesuatu yang bisa diindrawi atau diverifikasi oleh panca indera. Nah, sehingga dia bersifat empiris. Nah, sifat empiris itu tidak terlepas dari objek perilaku manusia. Nah, sedangkan diketahui bahwa ilmu yang objeknya adalah perilaku manusia itu adalah ilmu sosial. Nah, sedangkan ilmu hukum itu adalah objek formalnya adalah norma hukum. Jadi penelitian hukum empiris dan ilmu hukum empiris itu adalah hal yang salah karena ilmu hukum itu objeknya adalah norma hukum, bukan perilaku manusia. Jadi itu letak salahnya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Saya juga tidak menyalahkan. Saya ingin cek satu lagi. Satu atau dua lagi. Pak Indra Iswara. Coba Bapak sampaikan pendapat Bapak tentang ini dalam kerangka mencari hukum sebagai realitas yang sebenarnya. Ya. Silakan Pak Indra Iswara. Ya. Jadi letak kesalahan pada penelitian hukum empiris itu karena objeknya yang distudi, Prof. Bahwa yang distudi pada penelitian hukum empiris itu adalah perilaku manusia, di mana perilaku manusia itu harusnya masuk ke dalam bagian dari ilmu sosial. Sementara yang distudi oleh ilmu hukum adalah norma, yang mana norma tersebut bukanlah perilaku. Artinya norma itu sifatnya abstrak, yang tidak bisa diverifikasi oleh panca indera. Nah, secara filsafat tidak mengenal hukum atau penelitian secara empiris, ya, karena penelitian hukum empiris itu bukanlah norma hukum. Demikian, Prof. Oke, sekarang tanya untuk semuanya. Saya tanya untuk semuanya. Fakta yang sementara ini disebut sebagai penelitian hukum empiris, itu faktanya ada nggak? Perilaku manusia, Prof. Ada, Prof. Saya bertanya. Faktanya itu, mohon izin, Prof. Faktanya orang mengempiriskan penelitian yang meneliti tentang perilaku yang dipedomani oleh norma hukum. Jadi sebenarnya yang diteliti itu perilaku yang dipedomani norma hukum, bukan norma hukum itu sendiri. Sehingga sebenarnya penelitian hukum empiris itu tidak ada. Yang betul penelitian
hukum kalau terkait dengan objeknya yang diteliti itu norma hukum. Kalau yang diteliti adalah perilaku yang dipedomani norma hukum, bagaimanapun itu termasuk dalam kajian objeknya ilmu sosial atau lebih tepatnya disebut sebagai penelitian sosiolegal. Kan begitu ya, Prof? Pertanyaan saya ulang, nggak salah ya jawaban itu yang barusan. Pertanyaan saya, fakta yang sementara ini disebut dengan penelitian hukum empiris itu ada apa tidak? Tidak ada, Bro. Tidak ada. Oh, ada faktanya ada, Bro. Oh, fakta ada. Faktanya ada. Faktanya ada. Ada. Faktanya ada. Ya, misalnya Imam meneliti kenapa orang tidak mau pakai helm, kan begitu. Ada toh. Membayar Ada. pajak contohnya. Akan ya, faktanya ada kan? Ada, Bro. Ada. Kenyataan bahwa ada orang melakukan satu penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum empiris itu kan ada. Ya, ada kan? Ada baik. faktanya ada. Terus salahnya di mana? Salahnya adalah bahwa studi terhadap fakta itu dikatakan sebagai penelitian ilmu hukum, itu, Prof. Betul, Karena ya. Sudah cukup. Saya, Prof. Sudah. Halo. 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 Saya, Prof. Sebentar. Faktanya ada, salahnya ada. Salahnya penelitian perilaku disebut sebagai penelitian hukum. Perhatikan ya. Perhatikan. Salahnya adalah penelitian perilaku disebut sebagai penelitian hukum. Soal empiris enggak itu kan tetap penelitian hukum toh. Soal mangga gadung, mangga golek, mangga ini kan semua mangga toh. Ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Salahnya adalah penelitian perilaku ada, faktanya ada. Dikatakan sebagai penelitian hukum. Ya enggak? Ya, siap, Prof. Ini salah. Ya, ini salah. Kenapa salah? Karena penelitian hukum itu hanya harus penelitian terhadap norma hukum. Sudah selesai. Kalau mengikuti cara pikir ini, sesungguhnya setelah ini Anda tidak akan lagi menggunakan penelitian hukum empiris sebagai sila untuk menyebut fakta bahwa ada orang meneliti perilaku. Ini yang ditanyakan oleh Imam kira-kira 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Siap, Bro. Ya, kalau Anda sudah belajar ilmu filsafat, sudah belajar filsafat ilmu dan seterusnya, maka proposisinya adalah tidak boleh menyebut penelitian hukum kalau yang diteliti adalah perilaku. Sudah, saya ingin Anda sekalian kalau membantah, dari mana Anda membantah? Prof, mohon izin, Prof. Saya terbesit begini, dalam pembelajaran ilmu hukum itu, teori yang kuno itu belajar hukum in abstraktu, hukum dalam koridor norma hukum, dan hukum in concreto, hukum dalam tataran implementasi. Kalau misalnya objek ilmu hukum itu adalah norma, dan fakta mengatakan bahwa objek ilmu hukum itu tidak empiris, tapi diempiriskan, apakah penelitian perilaku yang dipedomani oleh hukum itu dalam tanda kutip penelitian sosiolegal, berarti bukan termasuk penelitian hukum. Apakah penstudi ilmu hukum yang melakukan penelitian sosiolegal seharusnya itu tidak bisa lulus dari sarjana hukum? Apa mungkin begitu, Bro? Karena penelitiannya bukan koridor penelitian hukum. Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali. Pertanyaan bagus sekali. Saya minta sebentar. Pak. Ya, coba Pak Ahmad. Prof. Kalau Bapak jadi saya, ya, Ya. mendapat pertanyaan atau persoalan seperti yang Imam sampaikan.
Bapak akan jawab apa? Ya, pertama saya akan mempertegas bahwa sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan ilmu hukum, maka alangkah lebih baiknya dia konsen terhadap keilmuannya, karena S3 itu akan melahirkan sebuah keilmuan, sehingga dia harus konsen terhadap keilmuannya itu, di mana hukum itu bersifat normatif seperti itu, yang menstudi akan norma, sehingga ketika ada orang yang meneliti tentang perilaku atau lebih kepada sosiolegal, itu kurang baik seperti itu, Prof. Kurang baik. Ya bisa dikatakan akan menimbulkan sebuah tidak kedisiplinan ilmu seperti itu. Jadi kedisiplinan ilmunya itu kurang begitu baik seperti itu, karena dia ambil jurusan ilmu hukum seperti itu, Prof. Kalau untuk meluluskan atau tidak itu kan harus rapat pleno, Prof. Tidak bisa diputuskan satu orang. Saya kira begitu, Prof. Terima kasih. Ya, bolehlah. Khairun Nisa, Bos. Khairun Nisa ini, coba. Ya, Prof. Kalau Ibu jadi saya ditanya oleh Imam, apa jawaban Ibu? Jawaban saya, Prof, sebenarnya kan kalau saya sendiri, menurut pengalaman saya, kalau tadi ditanya pertanyaannya apakah bisa jadi sarjana hukum atau tidak dari penelitian empiris, kalau yang saya alamin, saya S1 kebetulan di kampus saya memang ada penelitian empiris. Saya S1 penelitian empiris. Baru setelah S2 saya baru penelitian normatif. Yang saya alamin, kalau di kampus saya, itu diizinkan empiris, tetap jadi sarjana hukum dengan catatan tertentu bahwa penelitian ini lebih fokusnya memang normatif, meneliti perilaku, tapi tetap juga yang tadi di pedoman hukumannya itu harus ada. Kalau lulus atau tidaknya sarjana hukum, kayaknya Prof terlalu gimana kalau hanya satu orang yang memutuskan, betul kata Pak Faroh, harus banyak. Tapi alangkah baiknya setelah saya belajar filsafat, memang ternyata penelitian itu lebih bagus normatif. Karena kalau empiris itu dia memiliki jangka waktu. Kalau yang untuk saya ya, Prof. Misalnya untuk 5 tahun ke depan masih bisa dipakai penelitiannya. Kalau normatif itu akan lebih jangka waktunya panjang. Terima kasih, Prof. Mengatakan lebih bagus. Normatif. Berarti bukan sekedar salah dan betul. Kalau setelah saya belajar filsafat sama Prof, sepertinya penelitian empiris itu memang saya setuju bahwa itu salah. Karena kan memang harusnya penelitian hukum adalah meneliti norma. Baik ya, oke. Iya, Prof. Saya kembali ke Pak Endra Semara. Siapa? Baik, saya mau tanya ke Bapak Endra. Ini dalam rangka menjawab pertanyaan Imam. Apa pakai kacamata ya, Pak Endra Iswara? Iya. Itu minus atau plus, Pak? Mohon maaf. Minus, Pak. Hah? Minus 3,5. Minus 3,5. Minus ya? Iya. Baik. Pertanyaan saya. Yang membuat kacamata itu insinyur atau dokter mata? Yang membuat kacamatanya insinyur, yang memeriksa matanya dokter mata. Imam, saya tanya kepada Imam. Ya, Prof. Halo Imam. Siap, Prof. Siap. Kalau misalnya ini sedang dikembangkan karena banyak. Kemarin saya ikut sangat berduka karena dalang kesayangan saya meninggal dunia, yaitu Ki Seno Nugroho. Dalam sangat fenomenal, meninggal hari Selasa yang lalu. Saya terkejut, bukan main. Itu dalang yang pegang rekor pernah 87 hari wayangan non-stop, without stopping. Saking larisnya ya, saking larisnya. Ya, karena sakit jantung meninggal. Mendadak sepedaan sakit, jatuh, bawa ke rumah sakit, meninggal. Saya mau tanya kepada Imam. Siap, Prof. Kalau misalnya diproyeksikan ada
dibuat jantung buatan. Yang membuat jantung buatan itu dokter jantung atau insinyur? Dokter jantung, Prof. Jangan ngarang. Dari mana dokter jantung bisa membuat jantung buatan? Karena jantung itu yang perilakunya meneliti itu. Kasarnya gini loh, Mam. Kasarnya begini. Yang membuat ambulan itu dokter atau insinyur? Kasar aja ya. Yang ekstrim aja. Kalau ini insinyur, Bro. Ya. Tadi Pak Endaswara menjawab yang bikin kacamata insinyur, bukan dokter mata. Ya, yang membuat alat bantu dengar dokter THT atau insinyur? Insinyur kalau ini, Bro. Insinyur. Ya. Dengan demikian, setiap perilaku itu diteliti oleh sosiolog. Ya, perhatikan. Sesungguhnya setiap perilaku harus diteliti oleh sosiolog. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau perilaku itu sedang dipedomani oleh hukum, kan gitu? Yang tadi mau tanyakan. Ya toh? Itu diteliti oleh sosiolog atau diteliti oleh sarjana hukum, kan begitu? Siapa tetap harus sosiolog. Ya. Persoalannya adalah kita sudah terlanjur salah kaprah. Sarjana hukum bisa dihasilkan dari mereka yang meneliti hukum maupun mereka yang meneliti sosial dengan perilaku hukum, gitu loh. Maka di UNER setrek tidak bisa. Ini bukan penelitian hukum. Itu loh persoalannya. Jadi kalau mau yang benar, walaupun perilaku itu dipedomani oleh hukum, tetap sosiolog. Cuma dia harus tanya kepada ahli hukum. Ini gini loh. Pakai helm itu wajib apa enggak? Wajib. Nah kalau pakai helmnya belajar, memutar di lapangan. Kalau pakai helm di sepeda motor anak kecil di rumah, dan lain-lain, itu urusannya ahli hukum. Insinyur tanya kepada dokter, detaknya ini 1 menit berapa kali? Kan tanyanya ke dokter, Mas. Pak dokter, detakan ini kalau 1 menit berapa kali? Misalnya 60 kali. Lah insinyur yang bikin detakan otomatis 60 kali. Angka 60 ini didapat dari dokter. Membuat 60 kali bukan dokter dong. Ya. Membuat detakan 60 kali pekerjaan insinyur. Menyatakan 60 pekerjaannya dokter. Membuat obat, ya, membuat obat kan urusannya apoteker. Oke. Kalau jantung salurannya itu buntu. Caranya ada 2. Yang buntu dibuat tidak buntu atau yang mengalir dibuat encer. Yang paling gampang dibuat encer. Maka ada obat pengencer darah. Obat pengencer darah itu bukan urusannya dokter. Dibuat oleh seorang apoteker. Sesungguhnya kalau seorang juris berpikir seperti itu, hukum cepat maju. Ya, cepat maju. Tidak dengan cara bikin aliansi-aliansian. Halo Pak Zairul. Halo Pak Zairul. Ya, Prof. Ini Bapak masuk aliansi nggak? Aliansi apa, Prof? Enggak, Prof. Aliansi menolak Ciptaker. Oh, enggak. Ya, hukum kok bikin aliansi-aliansian, enggak maju-maju nanti. Ya, gitu loh. Ini cara berpikir logis kalau kita belajar filsafat ilmu. Imam ya, Imam, halo Imam. Terjawab ya pertanyaan Imam? Saya mengerti, Prof, meskipun dengan berat hati. Dalam tanda kutip, saya S1-nya itu penelitian empiris. Apakah S1 keilmuan saya itu masih diragukan? Saya mendapat gelar sarjana hukum dari Brawijaya. Nah, saya tidak sedang meragukan keilmuan siapapun. Saya sedang meluruskan sesuatu yang selama ini tidak lurus. Betul, ya, betul. Ya, saya tidak sedang meragukan keilmuan siapapun. Ya, S2 saya empiris, Mam. Perhatikan baik-baik. S2 saya di UI empiris. Penelitian saya empiris. Ya, S2 di UI. Karena di UI tidak diterima yang ini tanya pada Pak Zairul. Ya, mereka lebih fokus ke
empiris. Tanya Pak Zairul, ini juga lulusan UI, saya juga lulusan UI. Cuma lebih senior dari Pak Zairul, saya tahun 91 sudah selesai. Ya, jadi saya tidak sedang meragukan keman siapapun, saya sedang meluruskan sesuatu yang selama tidak lurus. Nah nanti misalnya seperti ini, Pak Zairul sudah lulus, kembali ngajar pada S1, S2, S3. Saudara-saudara sekalian, ada 2 jenis penelitian hukum, 1 normatif, 2 empiris, balik mana, gitu loh. Jadi yang sudah diluruskan nggak diluruskan, gitu. Ini sulit memang, sulit berpikir. Ya, tapi inilah yang mesti harus dilakukan oleh seorang ahli hukum. Ahli hukum itu membuat undang-undang, itu kan sedang berhipotesis, ya, sedang berhipotesis. Karena apa? Salah satu fungsi hukum itu adalah law is a tool of social yang digunakan sebagai merekayasa sosial. Menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja. Itu kan perlu uang, Mam. Siap, Prof. Imam, misalnya kaya raya. Tak doakan kaya raya. Sesuai dengan badannya kan gemuk mesti kaya raya. Amin ya Allah, amin. 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 Kaya raya. Kalau Imam mau menginvestasikan uang, kan harus dilihat dulu, aman nggak uang saya? Ya nggak? Aman nggak uang saya? Yang kedua, prospektif nggak keuangan saya? Kalau cuma diam aja tak taruh bank aja, ngapain saya investasi? Ya, pertama aman atau tidak aman, yang kedua prospektif apa tidak? Menguntungkan apa tidak? Kalau dua-dua secara kumulasi terpenuhi, investasi. Nah kita ini negara berkembang, saudara. Saingan kita adalah Vietnam, Kamboja, Cina, Taiwan, dan lain-lain. Nah kita mau mokong-mokongan, bikin pekerja mahal, strict perlindungannya kuat. Loh, oke, itu bagus. Tapi untuk sekarang tidak untuk Indonesia. Karena menciptakan hukum itu sedang berhipotesis. Ya, siapa tahu dengan hukum seperti ini bisa mengajak masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Orang sedang berhipotesis dilawan, demo dan lain sebagainya, tidak susah, ya susah. Maka saya tidak dalam kapasitas untuk masuk aliansi. Walaupun saya menghormati kalau misalnya Pak Zairul atau Pak Wicaksono atau siapa masuk aliansi akademi menolak cipta kerja, silakan aja. Tetapi tonjolkan pikir ilmiah, bukan soal pokok itu tolak, pokok Jokowi tolak. Lah ini sudah konyol kan? Sudah konyol. Ya. Oke, saudara ya, saya pikir saya sudah cukup mengantar saudara ke arah pikiran filsafat, terutama filsafat hukum. Ya, do you understand, Pak Zairul? Oke, Prof. Oke, Prof. Makasih, Prof. Ilmunya, Prof. Kapan-kapan ketemu bareng, Prof. Boleh, boleh. Nanti kalau corona sudah nggak kemana-mana, datang kita ke Pontianak, ya, ke rumahnya Pak Zaini. Oh. Jalan-jalan. Ya, siap, ya, yang ilmiah. Beneran, Prof, ini, Prof. Kami tunggu, Prof. Ya, nanti gini loh, yang 90% jalan-jalan, yang 10% diskusi ilmiah. Dan ini diskusi ilmiah kan begitu. Berarti siap, Prof. Siap, Prof. Siap, Prof. Oke, siap, Prof. Oke, ya, saya senang membaca jawaban saudara secara umum, bagus sekali. Oke, sampai ketemu ya. Oke, makasih, Prof. Makasih banyak, Prof. Maaf kalau ada salah-salah kata, Prof. Selalu, Prof. Sehat terus, Prof. Ya, amin. Sehat terus. Pak Imam. Aman.